Selamat siang dari kota Fuqing, sebuah kota tingkat kabupaten yang terletak di Provinsi Fujian. Tadi aku naik kereta cepat dari ibu kota Provinsi Fujian, dari kota Fuzhou ke kota Fuqing, perjalanan sekitar 30 menit. Dan harga tiketnya 19 yuan, Rp40.000. Dan hari ini aku mau one day tour di Fuqing dengan teman aku, Julian. Hai， Fuqing 是华侨之乡，对，你知道吗？就是很多首富，很多华侨首富都是福清人。对，就是有听说那个福清人在外边奔波，本来出去闯，好，所以在东南亚、在北美有很多福清人，然后在日本也有。好嘞，那我们一起探索一下吧。肯定可以取车票吗？车票在售票厅。好，谢谢。Ini kita mau ke pusat kota Fuqing dulu, mau makan siang. Perjalanan dari stasiun Fuqing ke pusat kota sekitar 8 km. Fuqing adalah sebuah kota tingkat kabupaten yang secara administrasi berada di bawah kota Fuzhou, ibu kota provinsi Fujian. Jaraknya sekitar 60 km dari kota Fuzhou. Fuqing memiliki populasi sekitar 1,4 juta jiwa, dan bahasa yang digunakan di tempat ini adalah dialek Fuqing, salah satu dialek yang digunakan di bagian timur provinsi Fujian, Tiongkok. Sejak dulu, orang Fuqing dikenal sebagai orang yang suka merantau dan gigih bekerja. Dalam perantauannya, banyak dari mereka yang sukses dan menjadi konglomerat, termasuk sejumlah pengusaha Indonesia yang leluhurnya juga berasal dari tempat ini. Dalam vlog kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk mengulik kisah beberapa konglomerat Indonesia yang berasal dari Fuqing, serta apa saja sih kontribusi mereka terhadap Indonesia maupun kampung halamannya. Oh ya, sebelum lanjut menonton vlog kali ini, jangan lupa subscribe channel aku, like, komen, dan share juga videonya. Terima kasih dan selamat menonton. 师傅，你是福清人吗？啊？对。哦，福清人啊。这边是不是很多华侨啊？啊，华侨到处都是的。到处都是啊，我是印尼的。你是印尼的？对。那你印尼不是华侨那边的？我是华裔了，第3代了。对。福清有好几个就是很出名的首富，什么林少良，您知道吗？林少良？对。这都没有听说过。没听说过呀。没有在这里，没在福清啊。福清它有一个陈列馆呢，林少良陈列馆。哦，那是很早的事。对，很早的时候。还有那个林文静也是福清的。你说名字我们都不懂，那个有钱人太多了。太多了，福清啊。有钱人几十亿、几百亿的人多的是。这边有钱人都做什么呀？都是做生意的啊，搞煤矿啊。这里还有煤矿，到外省去哦，在外省啊。向左前方行驶。就很早之前就很多去东南亚那边吧。那个时候都那个时候，我跟你华侨这些人以前不是逃难的，就是逃兵的，懂不懂？或者就是干坏事的。全部躲起来跑到外面去变成华侨，在美国也挺多福清人的，很多啊。你说一听到我们这福清的办护照都不好办，外地的都好办，就是我们这里不好办，因为我们这里面到外面全都是搞乌七八体的，到处上不是到外面他就是搞那些偏门的东西。福清这印尼有钱人非常多啊。对啊，好几个呀。前方路段搞烟草的呀，开银行的呀。前方经过学校路段，请减速慢行。
你本来你是哪里的？我祖籍吗？嗯，祖籍是广东汕头的，汕头。哦，汕头那边。对，汕头以前也有很多。广东那边有钱人非常多啊。广东、福建、浙江，对，浙江都做生意嘛。对，浙江也非常有钱。浙江、广东，广东很有钱。福清，我们这福清小城市，小的。经济靠什么呢？靠工业吗？轻工业？差不多。差不多。但是真正来源不靠这些，那靠什么？工业都是外面来搞的，也不是本地的，本地的比较少。那真正来源？真正来源，我们都是到国外打拼的。啊。要么是就搞矿的。大数人都是往国外跑的，像你们印尼啦、非洲那个阿根廷呢，到处都是。哦。去这些国家的都是有钱人。不过他们去的时候也什么都没有吧？去的时候就是，我跟你讲，现这些人去的以前就是说低债的，然后一个有成绩，后来经济什么都跟过去了。庆人为什么这么爱到处闯？为了钱。所以说福清人肯拼嘛。那你们这边讲的是福清话是吗？对，跟福州话不一样。不一样。那个福清是客家是吗？啊？福清用你们那个本地话怎么说？客家。福建。哦，福家。福州是福州。福清。我会说那个闽南话，但是那个跟福清话还是不太一样。差不了多少。差不了多少啊？那个你能讲闽南话，他都能听懂福清话。啊？他闽南话能讲闽南话，他都听得懂福清话。啊。100米处有压线和限速60拍照。福清的房间应该不贵吧？不贵啊，1万多嘛，现在的1万5、6。1万多。便宜的也就6、7千。哦，也有6、7千的。都有，你看，你要看地段在哪里啊？那这边的人均收入呢？哎呀，没得说，哪里去看人均收入，那都是不准的啊。都不准的哈。对啊，你说打工上班2、3千块啊，也有1万8块，你平均起来大概也就4000来块。4000来块。随后右转。还有做生意的人就别说了。那是做生意你不能去算了。对。人家是用计算器的，是不是？零太多了。那上班族的你去算，平均起来就4、5千嘛。4、5千，那也可以了。那你不知道福清消费多高啊？消费高吗？福清？对。在外面吃饭什么的贵吗？很贵，也有贵的，也有便宜的，都有了。那不管哪里都一样嘛，你看什么档次不一样，价格也不一样嘛。对对。左侧2车道，700米后在红绿灯路口左转。福清人口也100来万吧？有吗？差不多。因为福清人往外跑，外地人往福清跑。那外地人来这边做什么呀？上班啊。上班。搞建筑啦，搞上班都是那个外省人。哦，工厂什么的是吗？里面上班大多都是外面。那福清的都是往国外跑的。那个像那个江阴下面的，那个整个镇90%全部往国外，90%在国外做生意的做生意。大概有70%是做生意的。20%大概是打工的。即将绿灯。好厉害啊！几年回来一次？我现在是在北京工作。在北京工作？对啊，在北京工作9年了。哦。对。然后来福州玩2天，周末嘛。请与乘客确认好下车地点。来福州玩2天。对呀。手机、提包等随身物品，开门时注意侧后方来车。
Oke, sekarang aku mau ajak teman-teman buat melihat-lihat ke sebuah museum yang ada di kota Fuqing. Namanya adalah Fuqing Overseas Chinese Museum atau Museum Tionghoa Perantauan Fuqing. Di sini kita bisa melihat beberapa kisah Tionghoa perantauan dari Fuqing yang sukses merantau di luar negeri. Orang Fuqing dikenal sebagai orang yang suka merantau kemana-mana sampai ke luar negeri, berbagai belahan dunia, dan banyak dari mereka yang sukses. Ada beberapa orang Fuqing yang sukses juga di Indonesia, pengusaha di Indonesia, yang kampung halamannya di kota ini. Salah satunya adalah pendiri Indofood, Om Lim atau Lim Shaoliang, dan pendiri Gudang Garam, Surya Wono Wijoyo. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke dalam sana. Let's go! Dan untuk masuk ke museum ini gratis, kita tinggal scan QR code-nya dan gratis scan-nya pakai WeChat. Dan jam bukanya dari hari Selasa sampai hari Minggu, kalau musim panas dari jam 9 pagi sampai jam setengah 6 sore. Kalau musim dingin dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, sekarang kita sudah di dalam museumnya. Di sini ada dituliskan nama-nama Tionghoa perantauan Fuqing yang menyumbang dana untuk membangun museum ini. Di atas sana, yang pertama, Lin Shaoliang, itu adalah Om Lim. Kemudian yang kedua, Lin Wenjing, juga merupakan orang Fuqing yang pernah merantau di Indonesia dan sukses juga di Indonesia. Nama Indonesianya adalah Sutanto Juhar. Terus di sini ada juga kayak asosiasi orang Fuqing Jakarta, Indonesia. Kemudian ada juga kayak asosiasi Tionghoa perantauan Fuqing di Jawa Timur. Jadi orang Fuqing tersebar di mana-mana ya. Ini ada dari Semarang, kemudian ada dari Magelang, Magelang. Ya, terus di sana ada dari Madiun juga, kayak perkumpulan orang Fuqing di Madiun. Ada ada juga yang dari Jogja. Ya, Yogyakarta. 你去过? 还有Solo, iya, ada perkumpulan orang Fuqing di Solo juga yang menyumbang untuk museum ini. Kemudian ada Xijiang. 你知道西江吗？是在苏拉威西岛。就是那个马嘎萨尔。苏拉威西有华人？当然有啊，全印尼几乎都会有华人。巴布亚有华人？有很多。是的。那我们进去看看吧。Jadi museum ini didirikan untuk mengenang para Tionghoa perantauan Fuqing yang sukses di luar negeri. Jadi mereka selain memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi di tanah perantauan, mereka juga tidak lupa dengan kampung halaman mereka. Jadi ini sesuatu nilai atau value dalam hidup yang menurut aku harus kita pelajari juga ya. Nggak peduli kita merantau dimanapun, kita tetap harus ingat dengan kampung halaman kita. Sekarang kita lanjut tur di museum ini. Nah, begitu masuk ke museum, ada diperkenalkan mengenai orang Fuqing. Jadi kota Fuqing terkenal sebagai kampung halaman bagi Tionghoa perantauan. Dan sejak zaman dinasti Song dan Yuan, orang Fuqing sudah mulai aktif berpartisipasi dalam perdagangan maritim.
Lalu puncaknya pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, banyak sekali orang Fuqing yang bermigrasi ke luar negeri. Pada saat itu banyak sekali yang ke Asia Tenggara, misalnya ke Indonesia, Malaysia, Singapura, dan banyak juga yang ke negara lain seperti ke Amerika Serikat, Jepang, dan lain sebagainya, tersebar di mana-mana. Dan di sini ada dijelaskan awal mula orang Fuqing bermigrasi ke luar negeri pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Jadi setelah Perang Opium pertama di Tiongkok, kemudian kolonisasi negara barat. Pada saat itu Indonesia juga merupakan salah satu negara koloni, negara jajahan negara barat. Kemudian pada saat itu banyak sekali negara barat yang merekrut pekerja keras dari Tiongkok. Dan banyak sekali orang Fuqing pada saat itu yang direkrut menjadi pekerja kasar gitu lah. Seperti mereka dijual ke negara-negara lain untuk dijadikan pekerja kasar. Itu merupakan awal mula banyak sekali orang Fuqing yang bermigrasi ke luar negeri. Dan ini kayak kapal ya. Kapal yang digunakan pada zaman dulu, pada dinasti Song, untuk melakukan perdagangan maritim ke luar negeri. Dan di sini juga ada Cheng Ho. Pasti teman-teman nggak asingnya dengan Cheng Ho. Dijelaskan pada awal abad ke-15, pada tahun 1405, Laksamana Cheng Ho mulai melakukan ekspedisi ke Samudra Barat. Dan pada saat itu banyak juga orang Tiongkok yang merantau ke luar negeri. Ini adalah peta jalur ekspedisi dari Cheng Ho. Ini ada juga jalurnya. Ini misalnya ada yang sampai ke Aceh, kemudian sampai ke Suigang. Suigang itu Palembang. Kemudian di sini sampai Semarang. Beberapa titik berberhentian Cheng Ho pada saat itu. Nah, jadi ini pemandangan pada saat orang-orang Fuqing dijual ke luar negeri sebagai pekerja kasar. Pada saat itu mereka, sebutan untuk orang Fuqing adalah Zhuzai. Zhuzai artinya anak anak babi. Ya. Jadi mereka diibaratkan sebagai anak B2 pada saat itu karena dijual gitu ya ke luar negeri sebagai pekerja kasar. Ini merupakan sebuah kiasan yang sangat kasar sebenarnya. Di sana ada ditulis Mai Zhuzai, artinya menjual anak babi. Dan di sini ada beberapa foto mengenai Tionghoa perantauan Fuzhou Fuqing yang merantau ke Malaysia. Jadi di Malaysia, beberapa tempat di Malaysia seperti di Sarawak, di Kuching, itu banyak banget orang dari Fuzhou atau Fuqing. Dan Tionghoa di sana masih menggunakan dialek Fuzhou dan Fuqing. 主要还都是在萨拉瓦。哦，都在沙拉瓦是吗？感觉好像应该是福清人啊、福州人，当时都被，可能主要还是在这个萨拉瓦，在马来亚反而没有那么多福州人。马来亚主要是闽南人啊、广府人啊、客家人。那你去过那个萨拉瓦吗？没去过，没去过。我只去过马来亚啊，西马，东马没去过。去过。 Ini lukisan yang menggambarkan pada saat orang Fuqing meninggalkan keluarganya untuk merantau ke luar negeri. Dan di sini ada contoh surat perjanjian jual beli orang. Jadi pada saat itu orang-orang yang dijual ke luar negeri ada surat perjanjiannya kayak gini. Namanya Mai Qi. Surat perjanjian jual beli. Terus di sini ada sebuah foto, sebuah kapal yang pada saat itu berlayar antara kota Xiamen yang juga terletak di provinsi Fujian
dari Xiamen menuju Jakarta, Indonesia. Ini adalah kapal Belanda pada saat itu, di tahun 1930-an. Yang kita lihat sekarang ini adalah surat yang ditulis oleh Tionghoa perantauan yang berada di luar negeri untuk keluarga mereka. Jadi pada zaman dulu cuma bisa surat menyurat ya. Belum ada handphone, belum ada telepon mungkin, dan lain sebagainya. Jadi cara komunikasi yang paling cepat tuh melalui surat menyurat. Ini adalah contoh surat pada saat itu. Ini ada amplop-amplop suratnya beserta perangko. Dan ini kelihatan nggak? Ada yang dari Indonesia, ada tulisannya Republik Indonesia. Ini perangkonya ada tulis Republik Indonesia. Ini juga ya. Dan di sini ada dituliskan gelombang migrasi yang terjadi setelah era reformasi dan keterbukaan di Tiongkok. Jadi setelah era reformasi dan keterbukaan di Tiongkok pada tahun 1979, banyak sekali orang Fuqing yang pergi ke luar negeri, baik itu untuk studi, untuk berdagang, bekerja, investasi, dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini, orang Fuqing sudah tersebar di lebih dari 80 negara di dunia ini. Kalau dulu pas zaman peperangan, mereka merantau karena terpaksa ya, dijual menjadi kuli, pekerja kasar. Tetapi setelah era reformasi dan keterbukaan, mereka merantau itu lewat jalur resmi gitu ya, untuk studi, bekerja, dan lain sebagainya. Dan ini di Indonesia ya. Jadi banyak sekali yang merantau ke luar negeri, salah satunya ke Indonesia. Ini adalah foto toko-toko para Tionghoa perantauan pada zaman dulu. Ini di awal tahun 1900-an. Ini toko-toko yang dibuka oleh para Tionghoa perantauan. Dan ini adalah tempat tinggal para Tionghoa perantauan di Indonesia. Juga di awal tahun 1900-an. Ini juga toko-toko para Tionghoa perantauan. Kalau ini Chinatown di Semarang pada tahun 1930-an. Kalau ini Chinatown di Surabaya. Chinatown di Surabaya itu di mana ya? Aku nggak tahu. Sama juga di tahun 1930-an. Ini fotonya. Chinatown di Surabaya. Dan ini ada seorang Tionghoa perantauan dari kota Fuqing, namanya Yu Changtan. Tapi aku nggak tahu ya nama bahasa Indonesianya siapa, aku kurang tahu juga. Kalau ada yang tahu, boleh tulis di kolom komentar. Dan ini ada suasana beberapa kota di Indonesia pada zaman dulu, di era abad ke-20 ya. Ini misalnya di Semarang, ini di Surabaya, Pasapang. Di pasar apa nih di Surabaya. Dan ini di Solo, di atas sana itu di Jakarta, Xiaonanmen. Nah, di sini pasti nggak ada yang nggak tahu dengan Salim Group. Om Lim, Lin Shaoliang. Jadi di sini ada diceritakan kisah singkat dari Om Lim. Jadi Om Lim tuh merantau ke Indonesia pada tahun 1938. Jadi pada saat itu Om Lim tidak ingin menjadi tentara ya, karena pada tahun 1930-an Tiongkok sedang perang dengan Jepang. Beliau tidak ingin menjadi tentara, akhirnya merantau ke Indonesia. Pertama itu ke Kudus. Dan pada saat itu, Om Lim mencari saudaranya yang ada di Indonesia, yang sudah terlebih dahulu berdagang ke Indonesia, yaitu omnya. Kemudian beliau juga melakukan usaha kecil-kecilan seperti usaha minyak makan, kemudian arak beras, dan lain sebagainya. Beliau juga sempat usaha kopi. Apapun dilakukan Om Lim untuk bertahan hidup pada saat itu. Dan
pada saat Perang Kemerdekaan Indonesia, Om Lim juga sempat menyumbang beras, kopi, gula, rokok, sabun, dan lain sebagainya kepada para tentara pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1949, Om Lim mendirikan Salim Group yang kita kenal hingga saat ini. Dan ini adalah kediaman Om Lim di Jakarta. Disebut sebagai Raja Cengkeh. Ini Ting Xiang artinya cengkeh. Om Lim disebut sebagai Raja Cengkeh ya. Dan di sini pada tahun 1950-an Om Lim dengan Bank BCA yang sekarang menjadi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Jadi di sinilah diceritakan perjalanan hidup dari Om Lim sejak merantau hingga sukses di Indonesia. Dan ini adalah Bapak Antoni Salim, putra ketiga dari Om Lim. Ini juga Om Lim dengan partner bisnis beliau, Sutanto Johar, atau nama Mandarinnya Lin Wenjing. Sutanto Johar juga merupakan salah satu pendiri Indofood dan Indosemen. Indosemen itu perusahaan semen di Indonesia ya. Bapak Sutanto Johar. Dan ini masih dengan Bapak Sutanto Johar, Lin Wenjing, pendiri dari Rongqiao Group. Rongqiao Group merupakan sebuah perusahaan yang sangat terkenal di kota Fuqing dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ekonomi Fuqing selama puluhan tahun terakhir. Dan ini adalah putra dari Bapak Sutanto Johar, Lin Hongxiu. Beliau lahir di Indonesia ya pada tahun 1951. Kemudian ini juga merupakan salah satu orang Fuqing yang sukses di luar negeri, sukses di Indonesia, pendiri gudang garam, Bapak Surya Wono Wijoyo. Beliau juga kelahiran Fuqing, salah satu konglomerat di Indonesia. Kemudian ini adalah Bapak Rahman Halim, putra pertama dari Bapak Surya Wono Wijoyo. Lalu ini adalah Bapak Susilo Wono Wijoyo, putra kedua dari Bapak Surya Wono Wijoyo, pemilik gudang garam saat ini. Dan di sebelah sini adalah pendiri Argo Manunggal Group, konglomerat properti pemilik Alam Sutra. Beliau adalah Bapak Tening King, lahir pada tahun 1931 di kota Bandung. Pada awalnya beliau usaha tekstil ya. Salah satu konglomerat di Indonesia juga. Dan saat ini usahanya sudah meluas ke bidang properti melalui Alam Sutra, perusahaan properti Alam Sutra. Nah, di sini ada pendiri dari Maspion Group, Jinfeng Jichuan, Bapak Alim Husin. Beliau juga adalah Tionghoa kelahiran Fuqing. Pada tahun 1940, beliau bermigrasi merantau ke Surabaya awalnya. Kemudian memulai usahanya pada tahun 1953. Dan ini adalah Bapak Alim Markus. Nama Mandarinnya Lin Wenguang, pemilik Maspion Group saat ini.
Dan ini adalah foto keluarga dari keluarga Bapak Alim Husin pada saat beliau merayakan ulang tahun ke-80-nya. Area pabrik Maspion di Indonesia. Kemudian ada juga Bank Maspion. Terus ini juga pengusaha-pengusaha dari Futsing yang merantau ke Indonesia. Dan akhirnya menetap di Indonesia, memberikan sumbangsi bagi perekonomian Indonesia juga. Ini adalah pendiri dari Yasunda Group, Ya Shunta Jituan, Bapak Yao Chun Gui. Dan ini juga semuanya Tionghoa perantauan dari Futsing yang merantau ke Indonesia. Para pengusaha sukses banyak sekali, ada puluhannya. Ini foto-fotonya. Mungkin teman-teman ada yang kenal, nanti boleh tulis di kolom komentar dari sisi paling kiri sini, atas bawah. Usaha beliau semuanya bergerak di berbagai bidang. Dan tentunya memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Dan di daerah sini menampilkan orang-orang Futsing yang merantau ke Malaysia, Singapura. Kalau yang Malaysia dan Singapura nggak terlalu banyak ya, cuma di satu area ini doang sih. Dan di sini juga ada para pengusaha sukses dari Futsing yang merantau ke Jepang, Jepang. Kemudian ini pengusaha Futsing yang sukses di Amerika. Dan mutual help, jadi para orang Futsing yang merantau ke luar negeri, ke berbagai negara, mereka tidak hanya melakukan usaha di sana, tetapi juga saling membantu dengan penduduk lokal. Misalnya ini diceritakan pada saat Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali Tionghoa perantauan yang ikut dalam perjuangan melawan bangsa penjajah pada saat itu. Ada beberapa tokoh Tionghoa perantauan yang bahkan ditangkap karena ikut dalam perjuangan melawan bangsa kolonial. Dan di sini juga dituliskan ada gambaran pada saat perang melawan penjajahan Jepang di Indonesia. Ini di Pulau Jawa ya. Banyak sekali dari mereka yang juga mengorbankan jiwa raga mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan ini adalah kontribusi dari para Tionghoa perantauan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga. Jadi setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada Agustus 1945, Belanda sempat kembali lagi ke Indonesia ya. Dan pada saat itu banyak sekali dari Tionghoa perantauan yang ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda. Ini ada foto-fotonya. Dan ini ada sejarahnya. Dan ini adalah piagam. Ada tulis ya. Piagam sebagai tanda tali asih dan rasa terima kasih atas peran sertanya dalam lanjut pengabdiannya mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Bapak Soeharjo. Beliau berjasa atas pengabdiannya untuk mewujudkan cita-cita proklamasi Indonesia. Sehingga diberikan piagam. Ini adalah piagam tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk Bapak Alim Markus, pemilik Maspion Group saat ini. Ini juga sama. Tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan.
untuk Bapak Ali Marcos juga. Ini dari Bapak Presiden Jokowi untuk Bapak Ali Marcos. Dan di sini juga ditampilkan mengenai kontribusi yang diberikan oleh para Tionghoa perantauan terhadap Indonesia setelah Indonesia merdeka dan melakukan pembangunan ekonomi. Banyak dari mereka yang mendirikan yayasan amal untuk membantu orang-orang yang kurang mampu di Indonesia. Yayasan amal yang untuk membantu para korban bencana alam juga. Penghargaan ini diberikan kepada PT Indosemen atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Ini piagam penghargaan yang diberikan oleh Ibu Tien Soeharto ya, kepada PT Indosemen. Dan masih banyak sekali di sini. Dan di sini juga ada Bapak Datuk Sri Tahir, pendiri Mayapada Group. Beliau dengan Bill Gates, Pak Tahir dengan ibunda beliau. Kemudian di sini ditampilkan kontribusi yang diberikan oleh para Tionghoa perantauan, para pengusaha sukses dari Fuqing yang merantau ke Indonesia untuk kampung halaman mereka. Misalnya di sini dituliskan pada tahun 1981, Om Lin, kemudian Sutanto Juhar, kemudian Bapak Suryo Wonowijoyo menyumbang uang sebesar 2 juta yuan untuk membangun gedung opera di Fuqing. Lalu di sini juga dituliskan pada tahun 2006, Om Lim sempat menyumbang uang sebesar 1,5 juta US dollar untuk pembangunan The Water Cube, salah satu venue Olympic Games 2008 di Beijing. Dan Bapak Tan Ning King, pendiri Argo Manunggal, juga menyumbangkan 1 juta US dollar untuk pembangunan The Water Cube. Dan di belakang sini ditampilkan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dan ada satu informasi lagi, kota Fuqing memiliki proyek 2 negara, 2 taman dengan Indonesia. Memiliki kerjasama yang erat juga dengan Indonesia ya, kota Fuqing. Dan di sini ada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Bapak Jauhari Oratmangun. Pada saat kunjungan kerja di kota Fuqing. Oke, jadi aku udah selesai jalan-jalan di dalam museum ini. Dan menurut aku museum ini bagus banget, banyak banget yang bisa kita pelajari di dalam sana. Dan sangat layak untuk dikunjungi. Julian, 你逛完这个博物馆有什么感触？里面很大，然后展品特别多，特别丰富，很多历史的细节也介绍非常的详实。就是可能之前只是大概知道有这么一件事情，就是有很多华人在南洋在海外，但是他们经历了哪一些历史上的事件啊，然后怎么样在当地怎么样在当地发家，然后又回馈给家乡为家乡的建设贡献出来自己的力量。对，我觉得这一点很值得我们学习。对，他们从自己家乡走出去，然后为他们那个侨居做出了很多的贡献。对，在经济方面也好，对社会经济方面吧，做出了很多贡献。是的。然后同时呢，他们也饮水思源，就是不忘记自己家乡嘛。对，是吗？就是回馈自己家乡。我觉得这一点的话，很值得我们学习。对啊，等你发家了，那个不要忘了回馈你的家乡。肯定啊，肯定。那反正在大店都改了。
Nah, sekarang aku lagi berada di sebuah objek wisata yang cukup terkenal di kota Fuqing. Sebuah jalanan kuno, namanya Liqiao Gujie atau Liqiao Ancient Street. Di kedua sisinya semuanya bangunan bergaya kuno. Semuanya toko-toko, restoran, seperti biasa lah. Jalanan kuno yang sudah dikembangkan menjadi atraksi wisata. Di sini ada Pop Mart. 有没有拉布布？有拉布布吗？没有。没有哎。Winnie the Pooh， 哦，edisi Christmas， 就是圣诞系列的吧？对。你觉得哪个好看？哪一个？您的商品正在准备中。 Oops。您的商品已准备好，请从下方出入口取出。 Dapat yang mana nih? Eh， 为什么不是维尼呢？是谁呀？哦 ，Tiger Christmas Tree。啊。Ini gapuranya ya. Kan depan sana ada sebuah pagoda tua juga. Kita coba lihat ke sana. Ini namanya Ruiyun Pagoda. Sebuah pagoda tua yang berusia lebih dari 400 tahun. Dibangun pada masa dinasti Ming sekitar tahun 1606. Pagoda ini sudah menjadi situs cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Provinsi Fujian. Nggak boleh masuk ke dalam deh. 这个有点斜掉了。有点斜掉了。然后记得我前几年，应该7、8年前有看到它有点斜。哦。然后应该可能是怎么弄的，给它弄正了。现在弄正了。弄正了。可能哦。 那怎么弄？以前是有啊，我记得这里是有点斜。啊，您是福清人吗？本地的？本地的对。哦，我也平时也比较少，今天没事的蛮过来，有的时候没走进来，一看外面看呀，没进来过。这是佛塔吗？这个应该是吧，也是好，应该这个也是历史很悠久了。啊，400多年了，我看。应该会有了。以前人进这个的话也是很不容易啊，你看这么大个。对呀。 以前那个，你看它那个灰的，你看白白的灰呀。啊哈。糯米肯定弄在一起的粘度，你看其他东西都没有，都是一个串了一个了，你看。这个塔应该所有福清人都知道吧？对，没错。它这个塔原来可能是船可以开到这边来的。以前那个海嘛，因为海现在就在外面嘛。 哦，对呀，以前有一个码头这边啊，以前很早了，现在这个水慢慢就退了，它就变没有了。哦，这是什么江啊？这个是龙江嘛，反正是小的小江啊，小江了，这个不是很大的河流。然后去年还是什么时候，应该这水都淹到这个桥上面。哦，涨大水涨得很大，涨水的时候，涨大水。 Wah, di sini ada tempat potong rambut di dalam mobil gitu yang bisa berpindah-pindah. Unik ya. Sekali potong rambut 10 yuan nih. 22.000 rupiah. Wah, mantap juga nih. Segitu dulu untuk video kali ini, sepenggal cerita perjalanan singkat aku di Fuqing. Semoga video ini dapat memberi cakrawala baru dan inspirasi kepada teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video aku dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!